Nah, kita masuk ke dalam khotbah kita yang berjudul Harmony and Justice. Why do we need harmony and justice? Mengapa kita butuh keharmonisan dan keadilan? Nah, saudara, kita akan bicara tentang shalom. Katakan sama-sama, shalom, shalom. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, shalom. Nah, kita seringkali ngomong shalom itu nggak ngerti artinya apa. Kita pikir shalom itu hanya kayak halo bro, shalom bro, gitu saudara ya. Tetapi sebenarnya Alkitab membicarakan banyak sekali. Kalau kita tadi udah bicara tentang dan kita menyanyikan lagu God in three person, blessed Trinity, ya kan? Itu adalah shalom Tuhan yang bicara bahwa Allah Tritunggal ketiganya itu mempunyai keharmonisan. Ketiganya tiga pribadi, satu hakikat. Itu adalah shalom, keutuhan Allah. Dan kemudian kita juga akan berbicara mengenai berkat. Ada orang yang bilang Tuhan berkati ya. Apa sih itu, ngerti gak sih Tuhan berkati itu apa? Seringkali kita hanya lihatnya berkat itu secara materi. Nah, apa hubungannya dengan harmony and justice? Nah, kita akan baca bersama-sama. Saudara baca yang putih, saya akan bacakan yang kuning. Kita akan baca bergantian, kemudian kalau hanya putih saja saudara baca semua, oke? Amsal 3 ayat 17, 1, 2, 3. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang jujur, ia bergaul erat. Amsal 11 ayat 10-11 kita baca sama-sama. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Amsal 14 ayat 31. Siapa berbuat baik kepada orang miskin, menghormati Allahnya. Siapa menindas orang lemah, menghina penciptanya. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 29 ayat 7. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Berbahagialah orang yang mendengar, memelihara firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Injil diberitakan, hamba-Mu semakin berkurang, Kristus semakin bertambah, dan semua orang yang mendengar bertemu dan berjumpa dengan pribadi Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan ayat yang terakhir kita baca. Orang benar mengetahui hak orang lemah. Kata mengetahui di sini, itu bukan cuma hanya tahu. Tetapi bahasanya adalah yada. Yada itu dipakai dalam bahasa worship. Secara intim. Bahkan yada dipakai dengan pengetahuan seperti seorang suami mengetahui dan mengenal istrinya. Secara intim sehingga mereka menghasilkan anak. Yada itu sangat intim, sangat dalam dan intim. The most deep and intimate experiential word in the Hebrew language for knowledge. Mengenal seseorang. Nah, makanya saudara, kalau kita bicara tentang hak orang lemah, kenapa kok pakai kata yada? Keadilan atau ketidakadilan itu ditentang oleh Alkitab. Dan keadilan itu dicintai oleh Alkitab, dan kita orang yang bijaksana itu disuruh mengetahui tentang hak orang lemah secara intim. Jadi yang lucu adalah Amsal ingin berkata begini, kalau kamu gak peduli sama orang yang lemah, kalau kamu gak berkomitmen dan secara intim peduli terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, maka kamu gak kenal Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Nah, itulah sebabnya kita perlu belajar mengenai topik ini supaya kita sadar kita itu siapa dan apa yang perlu kita lakukan. Poin saya ada 4. Ya, 4 ini nggak banyak, saudara. Yang poin kedua dan ketiga secara cepat. Tetapi poin saya yang pertama adalah mengapa kita membutuhkan keadilan? Why do we need justice? Yang kedua, apa itu keadilan? What is justice? Siapa yang melakukan keadilan? Who does justice? Dan bagaimana kita bisa melakukan keadilan? How can we do justice? Jadi ada why, what, who,
and how. Ya saudara ya. Jadi yang pertama, are you ready? Ya saudara ya. Mengapa kita membutuhkan keadilan? Nah, Amsal berkata, kalau saudara baca Amsal 1 sampai Amsal 9. Amsal 1 sampai Amsal 9 itu adalah Amsal dipersonifikasikan. Jadi Amsal tuh ngomong sama pembacanya. Of course kita sudah tahu bahwa sang hikmat itu adalah Kristus sendiri. Nah, tapi pada zaman itu orang tidak tahu. Itu adalah penggenapan di perjanjian baru. Saudara dan saya ada di perjanjian baru, makanya saudara tahu. Tetapi sang hikmat lagi ngomong begini. Amsal 3 ayat 17. Jalannya di sini adalah hikmat. Sang hikmat, jalannya hikmat itu apa? Jalan penuh bahagia. Bahasa asli bahagia adalah shalom. Katakan sama-sama, shalom. Ya, itu adalah damai. Segala jalannya sejahtera. Sejahtera di sini bless. Diberkati semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Sekali lagi dipakai, bless. Katakan sama-sama, bless. Ya. Kata diberkati dan shalom adalah kata-kata yang kuat. Di dalam kitab suci Ibrani, kata-kata diberkati itu seringkali kita salah mengerti. Tuhan memberkati, saya diberkati Tuhan. Waduh Pak, kalau habis dengar khotbah, saya tadi sangat diberkati. Seringkali kata diberkati itu hanya kita mikirnya itu adalah aku tuh merasa feel good, I feel blessed, aku diberkati. Tetapi ternyata aslinya itu jauh lebih kaya dari itu. Shalom juga berpikir begitu. Kita berpikir bahwa kita merasakan ketenangan, ada damai gitu, ada shalom, tenang gitu. Tetapi ini konsep kurang tepat karena konsepnya jauh lebih kaya dan lebih besar daripada yang dideskripsikan oleh bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, shalom dan bless di sini kemudian diejawantahkan, diwujudkan dalam penciptaan. Di ayat 19 dikatakan begini. Dengan hikmat, tadi kan shalom dan bless. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Kemudian dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Artinya begini, hikmat Tuhan adalah bagaimana Tuhan menciptakan dunia. Dan dunia ini diciptakan bukan seperti gado-gado. Bukan cuma hanya dilempar-lempar, ada matahari, ada bintang, dilempar-lempar. Jadi lukisan abstrak, bukan seperti itu. Tetapi ini memiliki desain, memiliki tatanan, memiliki aturan. Memiliki sesuatu yang saling tergantung dengan satu dengan yang lain. Mazmur 102 mengatakan Tuhan membuat langit dan bumi dengan perkataan menenun, merajut, menenun dan merajut. Bahasa Inggrisnya interwoven. Interwoven. Seperti pakaian dan kain. Ini adalah konsep kunci untuk memahami apa arti shalom, apa arti harmonis. Kalau sudah lihat langit dan bumi dan seluruh jagat raya, segala sesuatu harmonis. Tata surya, orbitnya harmonis. Kalau saudara lihat atmosfer kita, harmonis. Begitu ada bencana alam, itu harmonisnya hilang. Begitu ada sesuatu yang gak beres, maka keharmonisan itu seakan-akan terdisrupsi. Tetapi tanpa itu semua, Allah menciptakan segala sesuatu itu harmonis. Nah, saya akan memberikan sedikit ilustrasi supaya saudara lebih mengerti. Kalau saudara lihat gambar ini adalah gambar benang. Benang sendirian itu mudah sekali ditarik putus. Betul ya saudara ya? Benang 2 biji, 3 biji, 10 biji ditarik juga bisa putus. Tetapi kalau 2000 benang saudara taruh di meja, apakah 2000 benang itu berbentuk sesuatu? Enggak berbentuk sesuatu. Benang ya benang. Saudara pernah ketemu sama orang pakai pakaian benang? Rumbai-rumbai begitu saudara? Enggak ya kan? Enggak kan? Kenapa enggak? Karena benang itu bukan tidak menjadi sesuatu. Karena hanya benang sendirian. Benang itu perlu diapakan? Perlu dirajut, perlu ditenun. Sehingga satu benang disilangkan dengan benang yang lain. Terus ada benang lagi yang tegak lurus dengannya. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Begitu juga yang tegak lurus ini. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Sehingga menjadi sebuah tenunan. Inilah yang namanya akhirnya tenunan itu menjadi ratusan, menjadi ribuan, menjadi ratusan ribu, bahkan jutaan. Interwoven, terkoneksi satu dengan yang lain. Tergantung satu dengan yang lain. Sehingga mempunyai keharmonisan akhirnya menjadi sebuah kain.
Saya hari ini pakai ribuan benang yang akhirnya menjadi kain. Saudara semua hari ini pakai ribuan benang yang akhirnya menjadi kain. Makanya kalau ada yang berebet, saudara ya, bahasa Surabaya ya saudara ya, dan saudara tarik, apa yang terjadi? Itu benangnya lepas semua. Apa yang terjadi? Tenunannya bubar. Makanya kalau misalnya saudara lihat, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Nah, dari dekat itu interwoven. Seperti sebuah rajutan. Waktu saudara melihat jagat raya, waktu saudara melihat atmosfer, waktu saudara melihat seluruh ciptaan Allah, itu ada shalom. Kenapa? Karena segala sesuatu diciptakan dengan suatu sistem. Suatu ciptaan itu diciptakan, Tuhan merajut, menenun, menganyam seluruh ciptaan sehingga memiliki koneksi, saling tergantung yang tertata dengan rapi dan terjalin dengan suatu keharmonisan. Itulah yang namanya shalom. Katakan sama-sama, shalom. Ini sempurna, harmonis. Ini adalah gambaran siapa? Gambaran Allah sendiri. Allah sendiri, God in 3 person, blessed Trinity. Dia adalah Allah Tritunggal, 3 pribadi 1 hakikat. Dan itu adalah mulia, harmonis, berkat. Ada berkat di sana. Kenapa? Semuanya rapi, sempurna, tertata. Ada suatu ketergantungan seperti tenunan, anyaman. Seluruh ciptaan Tuhan juga seperti itu. Nah, kalau ada bencana alam, apa yang terjadi? Shalomnya terdisrupsi. Rusak shalomnya. Apa yang terjadi? Dulu tidak ada bencana alam. Karena dosa ada bencana alam. Oke, let's break it down. Saya akan lebih masuk ke dalam lagi. Shalom secara fisik. Body, tubuh. Saudara, makanya saya itu ya, anak-anak saya yang besar baru pulang dari Amerika. 19 tahun. Saya pikir dia di Amerika makannya banyak. Maka saya pikir dia gemuk gitu. Saya ketemu dia. Kok badannya tambah tegap gitu ya. Terus perutnya flat. Aduh, rambutnya banyak. Saya iri saudara ya. Ini saya untuk numbuhin rambut aja perlu minum obat, perlu dikasih macam-macam supaya rambutnya tidak rontok. Itu rambutnya banyak dengan sendirinya gitu ya. Perutnya saya pegang-pegang flat. Ini kalau nggak sepedaan sedikit aja langsung melembung gitu saudara. Saudara lihat, tubuh itu kalau masih muda, segala sesuatu berfungsi dengan baik. Jantung, paru-paru, ginjal, liver, jantung pompa, jejet, sekali dedek gitu. Apa yang terjadi? Oksigen yang bersih, darah bersih mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian yang menyedot apa? Yang kotor masuk, diproses. Itu semua terjadi dalam berapa detik. Otak menyuruh, gerakan tangan, lihat kanan, lihat kiri, mikir. Saudara tahu sampai sekarang replika dari otak kita dan seluruh tubuh ini belum bisa direplikasikan secara sempurna oleh komputer manapun di dunia. Tetapi waktu kita melihat tubuh kita yang masih muda, yang masih tegap, yang masih sehat, segala sesuatu dalam keharmonisan. Itulah shalom secara fisik. Makanya kalau saudara ada kesleo, saudara keceklok, patah tulang, sakit, kecetit, ginjalnya masalah, apa yang terjadi? Shalom terdisrupsi. Tetapi waktu segala sesuatu secara harmonis, seperti suatu rajutan itu, bekerja saling tergantung. Otak tergantung sama mata, semuanya tergantung sama otak, saling ketergantungan. Jantung, paru-paru, semuanya tergantung. Apa yang terjadi? Maka secara fisik kita menerima yang namanya shalom. Katakan sama-sama, shalom. Nah ini masalah, bukan masalah, ini sesuatu yang indah. Inilah shalom secara fisik. Semua penyakit, semua cedera, atau proses penuaan, atau kematian adalah hancurnya bagian-bagian tubuh yang seharusnya bekerja sama secara harmonis seperti suatu rajutan dan tenunan. Waktu rajutan itu lepas, maka ada sesuatu yang tidak beres dalam keharmonisan. Makanya kita punya penyakit. Kalau kita sakit atau terluka ketika Anda semakin tua, maka Anda akan akhirnya mengalami ketidakharmonisan dalam shalom itu secara tubuh. Nah ini baru secara tubuh. Kalau kita bicara shalom secara batin. Nah coba kita perhatikan. Anda memiliki intelektualitas. Secara alasan saudara mempunyai reasoning.
membuat argumentasi. Cara pikirmu itu adalah intelektualitas. Tetapi Anda juga bukan hanya intelektualitas, Anda mempunyai hati nurani, mempertimbangkan yang salah dan yang benar. Anda nggak cuma punya intelektualitas dan hati nurani, tetapi Anda juga memiliki emosi yang mempengaruhi mood, perasaan-perasaan Anda. Nah, dengarkan saya. Ketika pikiran kita, intelektualitas kita, nurani kita, dan emosi kita bekerja sama dengan baik dan sinkron, syncing. Waktu Anda menginginkan sesuatu yang baik, yang benar, hati nurani Anda mengkonfirmasi keinginan itu. Dan emosi Anda mengikuti apa yang alasan dan nurani sudah setuju. Makanya saudara feel good. Itulah namanya apa saudara? Shalom. Katakan sama-sama, shalom. Itulah shalom. Maka Anda mengalami yang namanya di dalam batin saudara, shalom. Karena segala sesuatu dalam batin kita harmonis, sinkron, semuanya bekerja sama dengan baik. Tetapi saat kita menginginkan sesuatu yang ditentang oleh hati nurani, misalnya saudara menginginkan sesuatu, tetapi saudara untuk melakukan itu saudara harus melanggar hukum. Demi cuan misalnya. Saudara mau melanggar hukum. Hati nurani saudara apa yang terjadi? Tidak enak. Itu salah. Apa yang terjadi? Emosimu merasa apa? Resah. Sehingga apa? Intelektual ingin cuan. Melakukan sesuatu yang salah. Hati nurani bilang tidak boleh. Emosi saudara akhirnya apa yang terjadi? Ada suatu keresahan. Maka apa yang terjadi saat semuanya itu tidak nyambung? Anda kehilangan shalom. Karena apa? Ada ketidaksinkronan antara pikiranmu, hati nurani, dan emosimu. Makanya orang yang mempunyai mental breakdown itu kehilangan shalom secara batin. Dan guess what? Kalau saudara kehilangan shalom secara batin, apakah itu bisa mempengaruhi fisik shalom saudara? Yes. Makanya orang yang sering takut, sering resah, tensinya naik. Betul saudara ya? Makan supaya ngilangin stres. Apa yang terjadi kalau makan terlalu banyak? Gulanya naik, kolesterolnya naik. Minum supaya melupakan keresahan-keresahan itu. Minum, banyak minum. Apa yang terjadi kalau minum alkohol terus-terusan? Apa yang terjadi? Livernya kena. Lihat saudara. Ternyata shalom secara batin mempengaruhi shalom secara fisik. Nah ini baru fisik dan batin. Kalau bicara tentang sosial, shalom secara sosial. Pernah nggak saudara mempunyai pertemanan atau komunitas di mana semua teman-teman saudara itu peduli satu dengan yang lain. Sehingga kalau saudara butuh apapun, saudara ingin mengalami, membutuhkan bantuan, teman-teman saudara membantu saudara. Jika Anda membutuhkan bantuan secara pertemanan, sahabat, saudara kesepian, ada yang nemenin saudara. Saudara sakit, ada yang nganterin ke rumah sakit, ada yang ngunjungin, ada yang nungguin. Jika Anda memiliki kebutuhan finansial, ada orang yang memperhatikan. Saudara lagi ngidam apa? Saudara pas lagi itu nggak mampu ke sana, ada orang yang ngirimin. Karena apa? Saling peduli. Apa yang terjadi? Secara sosial kita semua mengalami apa saudara? Shalom. Katakan sama-sama, shalom. Ada shalom secara sosial, shalom di komunitas kita. Tetapi ketika sebuah komunitas orangnya hidup egois untuk diri mereka sendiri, apa yang terjadi? Akan terjadi saling memanfaatkan, akan terjadi manipulasi, akan terjadi korupsi, akan terjadi apalagi yang lain saudara, banyak sekali. Disrupsi ini akan ada pertengkaran, pertikaian, ada gosip. Akhirnya apa? Shalomnya hilang, keharmonisannya hilang. Kalau komunitasnya makin besar dalam sebuah kota, dalam sebuah negara, apa yang terjadi? Ada ketegangan, ada kemiskinan, ada kesenjangan sosial. Karena yang kaya hanya mementingkan cuan, yang miskin ditindas. Imperialisme, kolonialisme, eksploitasi. Sehingga apa? Keresahan secara tension, secara racial bahkan. Yang hitam dengan yang putih, yang coklat dengan yang kuning, yang pribumi dengan yang Cina, yang Batak dengan yang Jawa, yang Ambon dengan yang Dayak. Akhirnya apa yang terjadi? Ada sebuah ketidakharmonisan, perang, konflik, kekecewaan. Disitulah shalom secara sosial hilang. Sudah melihat ini? Ternyata shalom bukan cuma hanya shalom bro. Ini adalah konsep
bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Shalom adalah tujuan Tuhan saat menciptakan dunia. Dan itu adalah konsep yang kuat dan sangat kaya. Untuk itulah Tuhan menciptakan ciptaannya dengan hikmat dan kebijaksanaan yang mulia. Salah seorang teolog dari Calvin University yang menulis sebuah artikel Educating for Shalom. Dia bicara begini. Tenunan Allah yaitu manusia, semua ciptaan dalam keharmonisan, kepenuhan dan keindahan adalah apa yang oleh para nabi disebut shalom. Katakan sama-sama, shalom. Kita sering menyebutnya damai sejahtera, tetapi itu berarti lebih dari sekedar damai di pikiran dan gencatan senjata antara musuh. Dalam Alkitab, shalom berarti suatu perkembangan yang berjalan dengan harmonis, dengan keutuhan dan keadilan. Suatu keadaan yang kaya di mana kebutuhan alami terpenuhi, karunia alami digunakan dengan bermanfaat. Semua di bawah naungan kasih Allah. Shalom dengan kata lain adalah keadaan yang dirancangkan sempurna oleh Tuhan. Karena itu kebijaksanaan manusia adalah mengenal kebijaksanaan Allah dan ketertiban ilahi ini di dunia untuk tahu shalom itu. Kebijaksanaan manusia adalah mengenal tatanan serta keharmonisan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan dan bertindak sesuai pola itu. Tadi ceritanya saudara di kebaktian sebelumnya, waktu saya pas lagi ngomong ini, tiba-tiba ada bunyi berdering. Tadi ada bunyi berdering, tapi itu telepon. Ini bunyi berderingnya enggak nemu, karena jemaat enggak ada yang bawa teleponnya, enggak ada yang berdering, kita bingung. Berderingnya di mana ya? Sampai multimedia bingung semua, saya sampai making comment, kalau multimedia itu semuanya bagus-bagus, nggak ada yang nepukin tangan. Tapi begitu ada yang salah, semuanya lihat ke sana gitu, saudara. Kasihan ya, saudara. Wah, bingung semua, sampai asyik-asyiknya bingung ya. Ternyata salah satu teleponnya para musisi itu ada yang berdering gitu, saudara. Dan itu alarmnya dia biasanya bangun pagi tadi kan kebaktian pagi ya, saudara. Wah, itu trin, terus ternyata itu. Nah, itulah shalom. Kenapa? Shalomnya hilang. Kenapa? Karena ada yang gak harmonis. Nah, waktu kita bohong, waktu kita jahat sama orang, waktu kita mengeksploitasi orang, kita sedang merusak rajutannya Tuhan. Kita merusak shalom secara sosial. Waktu kita menolong orang yang miskin, waktu kita menegakkan keadilan dan memperhatikan orang yang mengalami ketidakadilan, kita sedang membangun rajutan Tuhan. Kita mendukung keharmonisan yang Tuhan rancangkan. Kita mengembalikan shalom. Waktu kita egois, hanya cari cuan dan merugikan orang lain, kita merusak rajutan dan tenunan sosial shalom itu. Kita merusak shalom dalam batin kita juga. Itulah sebabnya ada seorang yang namanya Thomas Aquinas, dia bilang begini, hukum yang adil adalah hukum buatan manusia yang sesuai dengan hukum alam moralnya Tuhan yang kekal. Hukum yang tidak adil adalah hukum manusia yang tidak berakar dan tidak selaras dengan hukum alam moral Tuhan yang kekal. Misalnya ada hukum-hukum yang mendukung diskriminasi. Ada hukum-hukum yang mendukung kesenjangan sosial, yang mementingkan golongan tertentu. Apa yang terjadi? Hukum itu tidak sesuai dengan shalomnya Tuhan. Nah, mungkin saudara bilang, apa hubungannya dengan keadilan? Kan tadi ini ngomongnya tentang harmonis dan keadilan. Dengarkan saya saudara, penting sekali. Justice adalah restoring shalom where shalom has begun to unravel. Bahasa Indonesianya, menegakkan keadilan adalah memulihkan shalom, di mana shalom itu keharmonisan tatanan ciptaan Tuhan sudah mulai mengalami kerusakan. Kerusakan itu terjadi karena dosa. Shalom itu rusak karena saudara dan saya adalah orang yang berdosa. Makanya ada kekecewaan, persahabatan ada yang tusuk-tusukan, persahabatan ada yang saling mengkhianati. Suami dan istri akhirnya cerai. Tubuh kita akhirnya mengalami disrupsi, sakit penyakit. Batin kita mengalami keresahan. Ada orang yang duitnya banyak tapi gak bisa tidur. Kenapa? Karena ada disrupsi dalam shalom mereka. Tetapi bagi saudara yang sudah diselamatkan, saudara sama Tuhan mau dipulihkan shalomnya. Yang setuju katakan amin. Saudara mau dipulihkan secara batin, secara tubuh, secara sosial. Kita yang sudah diselamatkan dipanggil untuk melakukan kebaikan, menegakkan keadilan, memberi pertolongan kepada orang yang mengalami ketidakadilan. Itu untuk memulihkan shalom itu. Makanya saudara di sini kita sangat memperhatikan jemaat supaya jemaat tergabung dalam small group. Kenapa?
Karena saudara, kalau orang yang melayani di Gibeon ya, orang yang melayani di Gibeon nggak akan diizinkan untuk melayani kalau dia tidak tergabung dalam small group. Kenapa? Karena itu adalah shalomnya. Bagaimana saudara bisa punya shalom dan melayani kalau saudara sendiri tidak dipulihkan secara shalomnya dulu. Kalau enggak, saudara akan melayani untuk mendapatkan penghargaan. Saudara akan melayani untuk mendapatkan penerimaan. Pelayanan itu bukan hak, pelayanan itu adalah kehormatan. Tetapi waktu kita menjadi bagian dari sebuah komunitas, saudara ada yang memperhatikan, saudara memperhatikan orang lain. Saudara ditolong, saudara menolong orang lain. Saudara didoakan dan saudara mendoakan orang lain. Disitulah ada shalom Tuhan. Saudara penuh, saudara shalomnya pulih. Apa yang terjadi? Ada luapan kasih karunia, ada luapan ucapan syukur. Dan pada waktu saudara mempunyai luapan itu, saudara melayani orang. Saudara bukan melayani orang untuk mendapat penghargaan. Saudara melayani karena saudara sudah dihargai oleh Tuhan. Saudara melayani karena saudara sadar Tuhan itu baik dalam hidup saudara. Apa yang terjadi? Saudara, kita lihat di gereja ini, kita tidak memanfaatkan manusia untuk membangun pelayanan. Tetapi kita memakai semua kegiatan yang ada untuk membangun, untuk memulihkan shalom saudara dan saya. Sehingga saudara mengalami restoring shalom. Nah ini saudara, luar biasa saudara. Dari sini kita bisa melihat bahwa ateisme, orang yang gak percaya Tuhan, itu adalah ateisme adalah konsep yang tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Seorang pemikir ateis yang pintar, yang menentang keberadaan Tuhan, pernah berkata begini, namanya Friedrich Nietzsche. Saudara pernah dengar Nietzsche? Dia bilang begini, God is dead, we have killed him. Orang ini anti Tuhan benar. Argumentasi tentang keadilan justru menunjukkan bahwa ide ateisme oleh Nietzsche itu justru salah. Karena gimana? Jika Tuhan tidak ada, maka keadilan tidak perlu ditegakkan. Karena tidak ada standar kebenaran dan tidak perlu adanya pertanggungjawaban. Segala sesuatu hanyalah proses natural di mana yang kuat menindas dan mengeksploitasi yang lemah. Berapa banyak di sini suka diperlakukan tidak adil? Wong saudara lagi ngantri makanan, terus tiba-tiba ada orang yang ngantri, yang nggak ngantri terus potong antrian saudara bilang apa? Woi pak, ngantri pak. Oh sorry saya enggak tahu gitu kan gitu. Menceno ya saudara. Enggak tahu, tak pura-pura enggak tahu gitu kan saudara kan. Kok bisa marah kenapa? Karena apa? Tidak adil. Coba saudara lagi nyetir. Terus tiba-tiba saudara ngantri bagus-bagus gitu ya, tiba-tiba ada orang dari jalan itu, dari jalan yang kanan, tiba-tiba motong di depan. Saudara dalam hati kurang ajar ya. Betul atau betul? Atau cuma saya saja yang seperti itu? Kudu ngamuk saudara. Kenapa? Ketidakadilan. Itu nyerobot itu. Loh kok bisa? Itu ditaruh Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena itu adalah tatanan shalomnya Tuhan. Semestinya tertib. Semestinya ditata dengan rapi. Tetapi karena dosa rusak semua. Makanya kalau saudara lihat. Begitu ada ketidakadilan terjadi sama kita. Ada orang yang jahatin kita. Saudara marah. Kalau tidak ada Tuhan, buat apa kita perjuangkan hak asasi manusia? Bukankah manusia sama saja dengan tikus dan kucing? Kalau kucing aja bunuh tikus, gak ada yang marah kok, gak ada pengadilan kucing. Gak ada hak asasi, pembelaan hak asasi untuk tikus. Ngapain kita harus melakukan itu? Karena gak ada Tuhan, hukum rimba yang berlaku. Tetapi untuk manusia, kok bisa seperti itu? Karena memang Tuhan menciptakan segala sesuatu menurut shalom desainnya. Saudara lihat ini? Ini menunjukkan bahwa sungguh dorongan manusia untuk menegakkan keadilan menunjukkan keberadaan Tuhan serta standar moral yang lebih tinggi. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, kita masuk. Apa itu keadilan? Ya, jadi itu yang pertama, cukup panjang, tetapi yang kedua dan ketiga pendek. Apa itu keadilan? Lihat Amsal 3 27-32 kita udah baca tadi. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Kalau memang itu adalah haknya dia, itu adalah gajinya, jangan hitung-hitungan untuk dipotong supaya saudara tambah cuan. Memang itu haknya, jangan. Kasih kepada orang tersebut. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Maksudnya jangan memanfaatkan orang untuk dapat untung. Dia lo baik-baik temanmu sama kamu dimanfaatkan untuk demi
cuan. Nah ini, janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Dan jangan memilih satupun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi orang yang dengan orang jujur, Tuhan bergaul erat. Saudara lihat, apa itu keadilan? Keadilan terjadi saat kita sadar semua yang kita miliki, sumber daya, kesehatan, ketenangan, keluargamu, semua hartamu, itu dititipkan Tuhan. Kita menjadi pengelola yang murah hati atas segala sesuatu yang dititipkan Tuhan melalui hidup kita. Makanya Tuhan itu gak senang sama orang yang sombong, yang suka menindas. Kenapa? Kamu itu sudah tak titipin dengan segala kekayaan, dengan segala kuasa, power. Bukannya nolong orang, tetapi malah menindas orang. Maksudnya Tuhan itu apa? Melalui apa yang dititipkan Tuhan. Kalau ada yang kekurangan, kalau saudara punya kelebihan, maka tolonglah mereka. Waktu kita melakukan itu, kita sedang merajut kembali shalom Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada yang gak bisa sekolah, kalau saudara berkelebihan dan bisa share sedikit, maka tolonglah mereka yang gak bisa sekolah. Ada yang butuh perhatian karena kita dipercayakan kemampuan untuk memperhatikan, perhatikan mereka. Kalau ada yang butuh bimbingan, kita yang dipercayakan pengalaman dan kebijaksanaan, luangkan waktu dan tenaga untuk membimbing mereka. Saudara mungkin ada yang menjadi care group leader di sini, jadi core team di sini, jadi seorang pemimpin di perusahaanmu, jadi supervisor di perusahaanmu. Jangan cuma hanya kritik, bimbing mereka. Kalau ada waktu, luangkan waktu untuk mereka. Ada yang sendirian dan putus asa, kita yang dipercayakan untuk memiliki kapasitas untuk berteman dan kemampuan untuk berharap. Bagi waktu, bertemanlah dengan mereka, perhatikan mereka, ajari mereka tentang pengharapan, beritakan kabar baik, tunjukkan bahwa engkau adalah orang yang peduli kepada orang-orang yang lemah. Yang setuju katakan amin. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Kenapa? Anda bukan cuma hanya ngomong shalom, tetapi Anda membagikan shalom yang saudara miliki. Anda bukan cuma hanya ngomong konsep shalom, tetapi Anda menghidupi shalom. Karena Anda memulihkan shalom di dalam kehidupan orang lain. Dalam pertemananmu juga. Sehingga apa yang terjadi kalau keadilan itu tidak terjadi? Keadilan tidak terjadi saat kita hanya menimbun segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Serta hanya fokus pada kebutuhan diri sendiri. Hanya aku. Akibatnya apa? Kita jadi acuh, tidak memiliki kepedulian. Apa yang terjadi? Disitulah tenunan shalom Tuhan itu rusak. Disitulah bless, peace itu hilang. Kenapa? Karena kita hidup untuk diri kita sendiri. Padahal Tuhan ingin kita hidup bersama-sama. Sehingga saudara bukan cuma hanya menimbun shalom itu, tapi Anda juga membagikannya. Nah, kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Siapa yang melakukan keadilan? Nah, ini ada yang menarik, saudara. Saya pakai ayat ini juga pada waktu kita bicara tentang minggu yang ke-11 mengenai kuasa uang. Di dalam Amsal 11 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Stop dulu saudara. Ini orang benar itu seringkali kita salah mengerti. Orang benar itu seakan-akan orang yang suka menghakimi, yang kelihatannya benar, kelihatannya suka ibadah. Terus habis itu ngeliatin orang yang gak ibadah, dihakimi, dijudge. Bukan gitu loh saudara. Orang benar di sini adalah orang-orang yang sukses, diberkati Tuhan. Mereka berhasil. Mereka cinta Tuhan, tapi orang lain tidak benci dan tidak sebel dengan keberhasilan mereka. Ada banyak orang sukses, orang tuh sebel sama keberhasilan mereka. Kenapa? Karena mereka sombong, mereka suka menindas, suka mengambil hak orang. Tetapi orang-orang bersukaria terhadap keberhasilan mereka. Kenapa? Karena semakin banyak kesuksesan yang mereka alami, semakin banyak uang yang mereka hasilkan, semakin besar usaha mereka, semakin sukses kehidupan mereka, semakin banyak orang diberkati gara-gara mereka. Semakin banyak pekerjaan yang diciptakan dan orang banyak kerja sama mereka dan mereka sangat memperhatikan orang-orang. Banyak orang yang diberkati dan juga menghadapkan penghidupan, mata pencarian melalui hidup orang-orang benar ini. Mereka sadar orang benar ini
Sadar uang, berkat, kesuksesan itu adalah sumber daya yang dititipkan Tuhan kepada mereka. Dan mereka sadar itu tidak mereka timbun. Dan mereka bukan pemilik tetapi mereka pengelola yang baik. Sehingga apa yang mereka kerjakan bermanfaat untuk membangun masyarakat serta orang-orang di sekitar mereka. Orang benar ini ada namanya. The righteous. Bahasa Ibraninya adalah sadikim. Ayo kita baca sama-sama ya, biar tahu Ibrani sedikit. Orang benar model gini namanya apa saudara? Sadikim. Orang-orang yang menempatkan kepentingan komunitas mereka lebih daripada kepentingan pribadi mereka sendiri. Bahkan rela berkorban untuk kepentingan komunitas mereka. Bahkan mereka kalau misalnya ada banyak cuan, mereka kurangi cuannya sedikit. Untuk apa? Untuk dibagikan kepada semua orang. Wah, luar biasa. Ini sadikim. Orang-orang yang memperhatikan. Dan memang tujuannya utamanya sadikim ini adalah mengembalikan shalom. Katakan sama-sama shalom. Shalom. Memperbaiki keharmonisan yang rusak. Merajut dan menenun anyaman yang lepas. Menegakkan keadilan. Nah kalau sudah perhatikan. Ini seharusnya menjadi panggilan gereja. Dan orang percaya. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya. Kalau saudara dan saya sudah diselamatkan. Ini seharusnya menjadi panggilan kita. Karena di mana-mana kita bisa ngomong shalom, tetapi shalom itu nggak ada di sana. Dan kita dipanggil untuk membawa pemulihan shalom itu dimanapun saudara berada. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita bisa melakukan keadilan. Nah saudara mungkin saudara setelah dengar ini, saya sering sekali di DM orang atau mungkin ketemu setelah kebaktian sama orang, saya disalami orang, waduh Pak firmannya hari ini saya ditampar oleh Bapak, waduh. Wah, hati saya tercabik-cabik Pak. Wah, dramatis sekali Pak. Waduh. Ya, enggak usah seperti itu Pak ya. Mungkin saudara dengar ini. Wah, gila ya. Aku ini hidup seringkali cuma mikirin diriku sendiri ya. Ya, bukan cuma hanya saudara. Kita semua mempunyai kecenderungan dosa seperti itu. Mungkin saat kita mendengarkan firman hari ini, Anda merasa bersalah, guilty. Tapi dengarkan saya. Makanya firman Tuhan tidak bisa berhenti di sini saja. Karena kalau kita berdoa di sini, ini adalah firman yang cukup bagus. Marilah sama-sama kita harus mengembalikan shalom dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Nah itu sudah selesai, bisa. Tetapi dengarkan, perasaan bersalah memberikan tekanan dari luar tanpa mengubah hati kita dari dalam. Yang saudara dan saya butuhkan adalah perubahan otentik yang terjadi dari dalam keluar. Karena kalau saya cuma khotbah untuk membuat saudara bersalah, paling saudara merasa bersalah 2 hari. Habis itu Rebo maksimal, lupa. Akhirnya saudara nyerobot lagi. Ada yang ketawa. Akhirnya saudara juga lupa lagi bahwa hidup untuk diri sendiri lagi, ya saudara. Nah, itulah sebabnya. Disinilah kita perlu tahu bagaimana caranya untuk mengalami perubahan otentik yang terjadi dari dalam keluar. Yang saudara butuhkan adalah Injil. Nah Amsal memberikan petunjuknya. Dengarkan saya. Amsal 14 ayat 31. Dikatakan begini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang berbuat baik kepada orang miskin menghormati Allahnya. Siapa menindas orang lemah menghina. Lucu ya saudara. Siapa berbuat baik kepada orang miskin, menghormati Allahnya. Seakan-akan Tuhan ingin bilang begini. Kalau kamu kenal sama aku, kalau kamu bilang kamu percaya sama aku, kamu akan berbuat baik sama orang miskin. Nah itu seakan-akan terdengar sangat legalistis. Tetapi kita harus lihat lagi. Nah ini ada ayat yang tadi kita baru baca. Dan sering kali dipakai sama orang. Untuk jadi strategi dapat berkat. Amsal 19 ayat 17. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Nah, saudara pernah dengar pendeta yang bilang, kamu mau ngutangi Tuhan? Wah. Tuhan kalau utang sama kamu, dia balikin kamu 100 kali lipat. Wah, kan gitu kan saudara. Ya kan? Siapa menaruh belas kasihan? Kalau mau memiutangi Tuhan, berilah sedekah kepada orang miskin. Wah, kan gitu saudara. Tetapi dua ayat ini tidak bicara tentang hal itu. Coba kita lihat. Alkitab dengan sangat konsisten menyatakan dan mengajarkan. Tuhan mengasihi dan memperhatikan orang-orang yang ada di dalam keadaan apa? Lemah, miskin, tertindas.
Tuhan mencintai orang-orang yang tertindas, yang tidak dianggap orang, ditolak oleh orang. Lihat Yesus setiap kali ketemu sama orang perempuan Samaria, tidak dianggap dia. Yesus menghampiri dia. Lihat orang yang di Bethesda, nggak dianggap dia. Yesus menghampiri dia. Orang yang di pinggir jalan buta meminta-minta, nggak dianggap dia. Yesus datang kepada mereka. God is for the fatherless. God is for the poor. God is for the weak. Kenapa kok dia seperti itu? Di Matius 25 ayat 35 sampai 36. Yesus pernah berkata begini, dia bicara tentang akhir zaman. Nanti kalau kita ada di depan penghakiman sang raja di atas segala raja, Yesus bilang, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kemudian di Matius 25, Yesus menceritakan perumpamaan tentang nanti di akhir zaman. Muncul kata sadikim. Maka orang-orang benar itu, sadikim itu, tanya kepada Yesus, Tuhan, kapan kami lihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat kamu jadi orang asing dan kamu diberi tumpangan? Kapan kami melihat kamu telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu, Yesus, menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wow. Yesus itu mau ngomong gini, this is the gospel. Kamu lihat tadi orang yang lapar, kamu lihat tadi orang yang haus, kamu lihat orang yang asing, kamu lihat orang yang telanjang, kamu lihat orang yang hina, orang yang ada di dalam penjara, dan kamu tidak pedulikan sama mereka. Kamu tahu gak sih, Tuhan seakan-akan pengen ngomong sama orang-orang yang sukses, sama orang-orang yang berlebihan, sama orang-orang yang gak peduli. Kamu tahu gak sih, kamu itu, saudara dan saya, sebenarnya yang lapar, yang haus, orang asing, telanjang, sakit, orang yang paling hina, dan ada di dalam penjara dosa. Kita semua mestinya tidak layak untuk mendapatkan itu semua. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita belas kasihan. Tuhan memberikan kepada kita anugerahnya. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mencari kita. Tuhan berbelas kasihan kepada saudara. Pada saat saudara tidak mampu melakukan apa-apa, Dia menyelamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak apa saudara? Binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak selalu lapar, tidak selalu haus, tidak selalu jadi orang asing, alien, tidak selalu jadi telanjang, tidak selalu sakit karena penyakit dosa, tidak selalu hina dan ada di dalam penjara dosa. Apa yang Yesus lakukan buat saudara dan saya? Dengarkan saya. Apa yang Yesus lakukan untuk menegakkan keadilan dan memulihkan shalom? Yesus, sang roti hidup, rela mengalami kelaparan. Yesus, sang air kehidupan, rela mengalami kehausan. Yesus, sang Jehovah Rafa, penyembuh, rela jadi sakit buat saudara dan saya. Sang pencipta, rela jadi orang asing. Dia meninggalkan kemuliaannya, masuk ke dalam dunia yang berdosa, jadi hina. Sang hakim yang adil, rela mengalami ketidakadilan. Yang termulia, jadi yang terhina. Sumber kehidupan, rela menjalani kematian maut. Ada seorang pengkhotbah namanya Jim Boyce, dalam khotbahnya The Illegalities of Christ Trial, dia bicara begini, penangkapan Yesus oleh orang-orang pemuka agama Yahudi itu ilegal.
Pemukulan dan penyiksaan Yesus itu ilegal. Pengadilan Yesus ilegal. Vonis yang dijatuhkan atas Yesus itu ilegal. Hukuman yang dijatuhkan atas Yesus itu ilegal. Dengarkan saya, Yesus mengalami ketidakadilan. Dia sang hakim adil. Dia harus mengalami ketidakadilan. Supaya apa? Melalui karya salib, pribadi Allah mengalami injustice, mengalami condemnation, ketidakadilan dan penghukuman. Demi apa? Menegakkan keadilan Allah. Allah menjatuhkan hukuman atas dosa. Bukan pada orang berdosa seperti saudara dan saya. Tetapi supaya apa? Supaya kita yang layak menerima penghukuman, condemnation, menerima justification, pembenaran Allah. Yesuslah sang sadikim yang sempurna. Kalau saudara punya Yesus, meskipun tubuhmu saat ini gak ada shalom, tapi kalau saudara punya Yesus, saudara punya shalom. Kalau saudara ditolak oleh teman-temanmu, saudara dikhianati oleh suamimu, saudara disakiti oleh saudaramu, seakan-akan secara sosial saudara gak punya shalom. Kalau saudara punya Yesus, saudara punya shalom. Shalom itu memegang hidup saudara. Shalom itu menggandeng saudara. Shalom itu tinggal bersama dengan saudara. Sang sadikim yang memulihkan shalom itu sudah membuktikan dan melakukan yang termaksimal supaya saudara dan saya menjadi miliknya, sehingga hidupmu dipegang oleh shalom itu. Makanya kekristenan bukan hanya agama, tetapi kekristenan itu adalah Injil. Orang yang beragama akan berbuat baik supaya Tuhan membalas perbuatan baiknya. Tetapi orang yang berinjil akan berbuat baik karena apa? Sudah, katakan sama-sama, sudah menerima apa? Shalom itu, menerima kebaikan, anugerah kekal Tuhan yang sebenarnya tidak layak kita terima. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Itulah Injil. Melalui Kristus, meskipun tubuh kita sakit, meskipun secara sosial seakan-akan kita kehilangan shalom, saudara punya shalom. Meskipun segala situasimu dalam hidupmu seakan-akan kacau, salah, waktu saudara punya Kristus, maka saudara memiliki shalom yang sejati. Itulah namanya, Yesus adalah Raja Damai, the King of Salim, the King of Shalom. Dia bersama dengan saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sang Raja Damai kita. Saya selalu berikan implikasi, saudara. Orang yang punya shalom, orang yang sadar. Saudara tahu nggak kenapa kok Tuhan itu nggak suka kalau kita itu menindas orang? Kenapa? Kita dulu juga seperti itu. Kita itu orang lemah, tetapi Tuhan berbelas kasihan. Kalau saudara punya shalom, saudara tidak akan memberhalakan berkatmu, tetapi saudara akan menjadi pengelola berkat yang baik. Kalau saudara punya shalom karena Injil, saudara tidak memikirkan diri sendiri, tetapi peduli terhadap kebutuhan komunitasmu. Karena Injil, kalau saudara punya shalom, saudara dapat bermurah hati. Saudara gak hitung-hitungan, gak punya rasa pamrih. Saudara dapat memberi dengan tulus tanpa hitung-hitungan. Saudara bukan menjadi penimbun berkat untuk diri sendiri, tetapi menjadi penyalur berkat bagi orang lain. Saudara suka memberi pertolongan tanpa saudara jadi pahlawan. Ini loh aku, bukan gitu. Karena kita mempunyai pahlawan namanya Yesus Kristus. Dialah sang shalom itu. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini.